قال المصنف رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال masih a'dzarun ya. Halaman 163. Masih berbicara tentang a'dzarul jumu'ati wal jama'ati, udzur-udzur salat Jumat dan salat berjamaah. Nah, udah kita bahas pada kajian yang lalu. Artinya udzur di sini kalau terdapat udzur maka dia boleh meninggalkan Jumat dan tidak berdosa dan diganti dengan sholat zuhur. Kalau jamaah, sholat yang 5 waktu, kalau ada udzur baginya, maka tidak menjadi makruh baginya. Gitu. Sampailah kepada yang ke-21. Nah, dari udzur Jum'ah dan jamaah at-takhallufu an safarir rufbati in istahwasha. At-takhalluf an safarir rufbati. Jadi di antara udzur takhalluf, aku tertinggal dari safarnya rombongan. Ini istahwasha apabila kalau sendiri menakutkan. Ya. Kalau dia sholat dulu Jumat misalnya, rombongan jalan nih. Ya. Itu bagian daripada udzur di situ. Dia lagi musafir misalnya. Atau meninggalkan jamaah. Kalau dia mengerjakan nunggu jamaah dulu di situ bisa tertinggal dari rombongan yang mesti berangkat. Nah, itu juga bagian daripada udzur. Wa yakunu udhran, nomor 3 ta'liqannya. Wa yakunu udhran lil jum'ati, dan ada menjadi itu udzur lil jum'ati untuk salat Jumat ma'a wujudid dharar, bersamaan adanya membahayakan. Ya. Kalau misalnya masalah Jumat mesti ada tuh hal yang membahayakan. Tertinggal dari rombongan, kalau dia sendiri membahayakan. Kalau sendiri bisa ada namanya perampok segala macam, itu membahayakan baginya. Nah, boleh. Wala yakfi al-wahsyah, enggak cukup dalam hal Jumat al-wahsyah hanya rasa takut saja. Harus takut tapi yang membahayakan di situ. Nah, ini jarang ya. Yang ke-22 dikatakan udzur aklu muntanin nayyin wa lam yaqdir ala izalati raihatihi. Jadi memakan muntinin, sesuatu yang bau, niyyi yang mentah. Ya. Walam yaqdir ala izalati raihatihi, dan dia enggak mampu untuk menghilangkan baunya. Zaman dulu lagi nih pembahasannya. Dia makan sesuatu yang bau, menyebabkan mulutnya jadi bau. Ya. Kalau dia hadir Jumat mengganggu yang lain, itu bagian udzur namanya. Atau kalau dia hadir jamaah dapat mengganggu yang lain. Ini dengan catatan walam yaqdir, dia enggak mampu ala izalati raihatihi, untuk menghilangkan baunya. Kalau zaman sekarang kan kita makan pete, jengkol bisa langsung sikat gigi dia. Itu bisa menghilangkan baunya. Jadi ini syarat enggak kepake mah kita. Kalau sekiranya nggak ada sesuatu yang bisa menghilangkan, nggak mampu dia. Wah ini, Masya Allah nih. Dia nguap dikit ya, 4 meter, 5 meter kena tuh di situ dia. Ngembreng bahasa kita aja. Bisa menghilangkan atau khusyuk bagi yang lain, mengganggu bagi yang itu bagian udzur di situ. Ini kalimatnya niyyin mentah. Au matbukhin, atau yang udah matang. Baqiya lahu rihun mu'di, tapi masih ada baginya bau yang mengganggu. Nah, di sini baik yang dimakan yang mentah maupun yang udah matang. Kalau baunya nggak bisa dihilangkan, khawatir mengganggu yang lain, itu bagian dari udzur di situ. Bagaimana Islam menjaga maslahat yang lain. Jadi jangan egois kita tuh.
menjaga maslahat orang lain. Ini sholat, bayangin. Jumat gara-gara nggak bisa hilang itu, udzur baginya. Apalagi yang bukan sholat. Ya, sholat tuh masih dibilang udzur. Atau jamaah juga demikian. Nah, ini menunjukkan Islam harus dalam pendidikan Islam menjaga untuk maslahat yang lain. Lihat, jadi jangan buat yang penting gua kenyang enak makan, enggak. Lihat yang lainnya. Ini luar biasa. Kemudian di antara udzur faqdu markubin laikin bihi. Tidak ada kendaraan yang pantas buat dia. Ya, enggak ada kendaraan yang pantas buat dia. Biasanya dia itu adalah hadir Jumat dengan kendaraannya. Karena orang kayak pejabat misalnya. Misalnya, ini sebagai contoh aja. Atau orang yang terpandang di zamannya, di daerahnya, kalau ulama itu naik kuda dulu misalnya. Atau naik apa. Kalau jalan, kesannya jadi nggak pantas baginya. Itu bagian di situ. Ya. Atau misalnya, orang yang terbiasa memakai kopiah. Dan itu kalau dia copot kopiahnya, haibahnya nggak ada. Jadi orang kurang memandangnya. Nah, ini juga bagian di situ. Tiba-tiba kopiahnya kagak ada. Bagian udzur juga. Sampai begitu. Ya. Cuma ini zaman dulu juga nih sama. Ya. Yang ke-24, wasimanun mufrid. Gemuk yang berlebihan. Gemuk yang dibawa repot. Badannya dibawa. Ya. Bisa ngos-ngosan sampai masjid, sampai musola, segala macam untuk sholat jamaah atau hadir sholat Jumat. Memberatkan buat dia segala macam, itu juga bagian udzur. Al-istighal bitajhizil mayyit. Nah, di antara udzur al-istighal menyibukkan bitajhizil mayyit, mempersiapkan mayit. Dari yang 4 perkara tadi itu. Memandikan, mengkafankan, kemudian apa? Menyolatkan. Menyolatkan nggak pas nih. Ini mengkafankan atau memandikan atau mengkafankan. Bisa juga disolatkan mesti segera. Kalau misalnya dikhawatirkan ini mayit rusak atau bau segala macam, bisa mengganggu yang lain. Atau disegerakan dalam penguburannya. Nah, ini kan sesuatu yang mesti nih. Bentrokan dengan jamaah misalnya. Kalau gue hadir jamaah terbengkalai juga lama nih. Nah, ini nggak jadi masalah. Itu bagian daripada udzur. Sampai demikian. Jadi al-istighal menyibukkan bitajhizil mayyit, mempersiapkan mayyit. Kemudian di antara udzur wujudu man yu'dhihi fit tariq. Ada orang yu'dhihi yang akan mengganggu kepadanya fit tariq, di jalanan. Ini akses aneh masuk ke masjid lewat jalanan itu atau ke tempat jamaah, ada orang yang mengganggu di situ. Ada orang yang mengganggu, nggak dikatain, sambit misalnya. Iya. Wujud ada man yu'dhihi, orang yang akan mengganggu kepadanya fit thariq, di jalan, akses menuju itu tempat. Nah, ini juga bagian daripada udzur di situ. Jauh nih ya. Kalau kita mau golok aja bawa jalan ya. Yang ke-27, layaliz zafaf, malam pengantin. Ya. Fil maghrib wal isya, khusus dalam maghrib dan isya. Baru pengantin. Ya. Kalau misalnya mau ngerjain sholat juga di masjid jamaah repot. Luntur lagi urusan kan begitu. Ya. Ya udah dah, cepet-cepet dah di rumah sholatnya. Itu tempat sendiri. Ini Kang Rias mau pulang nih, mau didandanin laki. Ini laki nggak dandanin nggak? Dandan gitu. Hah? Ada ngapain ya? Cuma pakai bedak doang gitu ya? Ya udah, ada udzur di situ. Layal zafa fil maghrib wal isya. Malam pengantin di waktu maghrib dan isya. Atau bukan sebab resepsi aja. Dia berada sama bininya malam hari. Namanya layal zafaf itu, malam pengantin namanya. Kan lagi sama bini di situ, masuk keluar dulu, mesti jauh lagi. Al-ikhlas dari sini lumayan. Ninggalin bini ya. Malam pengantin. Nah, itu juga bagian udzur itu. Ini khusus dalam salat maghrib dan salat isya aja. Nah, itu dia bahaya tuh, diculik orang tar bininya.
Jadi nggak apa-apa tuh malam pengantin ya, di sholat maghrib dan sholat isya ditinggalkan jamaah, ini udzur baginya. Ya, ini sekiranya jarak masjid sama ini agak jauh dikit. Ya, kalau kita mungkin dekat segala macam ya. Jadi zaman dulu ya. Yang ke-28, as-sa'yu fi istirdadi ma yarju husulahu. Berusaha mencari atau mengembalikan sesuatu yarju husulahu yang dia berharap husulahu akan mendapatkannya. Jadi as-sa'yu, dia berusaha sedang mencari istirdad dalam mengembalikan mendapati sesuatu yang ia berharap akan mendapatinya. Gambarannya begini, dia lagi cari-cari sesuatu yang dia berharap bakal dapat itu sesuatu. Pas lagi azan dia masuk daripada sholat. Nah, ini bagian udzur. Ada sesuatu yang dia berharap sangat akan mendapatkannya. Jadi bagaimana syariat juga yurai, memperhatikan. Jadi yuadil, memberikan keseimbangan tuh. Jadi nggak egois juga syariat. Nggak apa-apa dah, karena ini perlu nih. Ya, nanti kalau dia sholat juga nggak khusyuk ntar. Pikirin, ya jangan-jangan udah lewat ya. Ya. Coba lewat. Yang ke-29, a'ma, orang yang enggak melihat, walam yajid, dan ia tidak mendapati, man yaguduhu, orang yang menuntunnya, muhtasiban secara ikhlas, enggak pakai bayaran. Ya, orang gagal ngelihat dan dia tidak mendapati orang yang menuntunnya secara gratis begitu, ikhlas. Ada membayar, ya ke masjid goceng, ayo tuntun mau. Nah ini kalau begitu apa namanya? Ojek pahit. Jadi dikatakan udzur a'ma lam yajid man yaguduhu muhtasiban. Lam yajid, ia tidak mendapati orang yang menuntunnya secara gratis. Ya. Di orang nggak ngelihat di rumah, nggak ada yang nuntunin nih. Ya udah di rumah aja, udzur baginya di situ. Udzur baginya di situ. Ta'alikan nomor 1, wa in ahsanal masya bi asab. Inda Ibn Hajar. Ibn Hajar mengatakan walaupun orang yang butanya itu pandai berjalan dengan tongkat. Karena ada orang buta pandai jalan dengan, meskipun begitu dia. Kalau nggak ada yang nuntun, ya udah udzur baginya. Ya. Idh qad takun wahdatun yaqa fiha. Nah, karena kadang-kadang ada lubang di situ ya, dia gak tahu jatuh di situ dan nyemplung. Ya. Au ghairuha, atau selain lubang, mimma yadhuru ta'assur bihi, sesuatu yang sulit untuk dia melewatinya karena rintangan. Enggak tahu. Ya. Tapi di sini katakan wa inda Ramli, Imam Ramli mengatakan la yu'dzar, tidak dimaafkan. Idza ahsanal masya, kalau dia pandai berjalan dengan tongkat. Wa kana baituhu qariban minal jamaah, dan rumahnya dekat dari pelaksanaan jamaah. Artinya ada perbedaan pendapat Al-Imam Ibn Hajar, Imam Ramli. Jadi permasalahan orang yang buta yang tidak melihat, bagaimana, apakah dikatakan udzur untuk dia menghadiri Jumat atau jamaah dilihat. Kalau misalnya kata Ibn Hajar, dia itu orang yang enggak melihat dan tidak ada orang yang nuntun secara gratis, maka hukumnya udzur baginya. Boleh meninggalkan Jumat diganti zuhur, atau meninggalkan jamaah di masjid, dan tidak makruh baginya. Walaupun dia itu orang yang pandai jalan dengan tongkat. Nah, Imam Rabi bilang begini, enggak. Kalau dia itu orang yang pandai berjalan dengan tongkat, ya, enggak udzur dibilang. Dan rumahnya dengan pelaksanaan jamaah tidak jauh. Itu tidak udzur baginya, kata Imam Rabi. Bayangin dia. Orang yang gak ngelihat masih begitu, apalagi yang ngelihat gimana tuh? Kagak mau Jumat, kagak mau jamaah. Yang ke-30 dikatakan udzur sur'atu qira'atil imam, cepatnya bacaan imam. Ma'bud qira'atil ma'mum, bersamaan lambatnya bacaan ma'mum. Di dalam jamaah nih.
Ini kalau sholat di situ imamnya bacanya ngebut ya. Dia makmum orang yang bacanya lambat. Selalu ketinggalan. Nah, kalau yang begitu cari jamaah yang sepadan dengannya. Kalau nggak ada, bahkan dikatakan udzur sholat di rumah nggak apa-apa baginya. Ya, tapi begitu. Ya, surah itu cepatnya qiraatil imam, bacaan imam, ma'abud qiraatil makmum, bersamaan lambatnya bacaan makmum. Cuma nih gambaran zaman dulu nih, orang kalau jamaah tepat waktu semuanya. Habis itu kelar. Kalau kita kan masih banyak gelombang kedua, gelombang ketiga. Betul. Masih ada beda. Ya. Nah, ini zaman dulu orang yang sholatnya awal waktu, semuanya jamaah awal waktu. Dia kelar, udah tutup habis sudah. Ya. Mungkin gelombang kedua, gelombang ketiga. Nah, jadi dia nggak kedapatan nih dia nih. Sedangkan kalau dia bermakmum dengan imam tersebut, cepat bacaannya. Saya bacanya lambat. Nah, di sini udzur baginya. Cuman kalau kita nggak dikatakan udzur tuh ya, masih ada gelombang kedua, ketiga. Yang terakhir, yang ketiga satu, man kana mustajiran. Ya, orang yang mustajiran, yang disewa. Orang yang disewa, dipekerjakan sama orang. Ya, nah, ini harus perhatikan juga seperti itu. Kalau misalnya jamnya jam kerja, ya, dan waktu sholat masih panjang. Nah, sedangkan pas waktu sholat tersebut jam terdahulukan di situ. Itu bagian daripada udzur, nggak apa-apa. Selagi masih nanti bisa mengerjakan itu sholat. Ya, bukan ditinggalkan ya, masih bisa mengerjakan itu